Nah, dia akan mengeluarkan minyak. Semakin tebal si daun itu, maka minyak yang dikeluarkannya akan semakin banyak. Minyak yang dikeluarkan oleh daun bakung ini khasiatnya untuk apa? Jadi kalau kita mengekstraknya dengan baik dari daun bakung ini, sahabat semua, maka kita bisa mendevelop satu minyak yang dia punya sifat daun bakung ini adalah bahan baku utama untuk produksi minyak-minyak terapi yang sangat berguna. Terapi itu punya daya penyembuhan yang sebaik pengobatan medis modern saat ini. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat OMB. OMB bersama Pratista Bakti Negeri pada kesempatan kali ini akan mengangkat lagi salah satu hasanah tanaman herbal di negeri kita yang banyak dikenal luas juga sebagai tanaman hias. Tanaman hias kali ini bahkan tanaman hias yang sangat populer ya. Jadi tanaman hias ini adalah tanaman bunga. Ada di depan saya, ini saya angkat supaya bisa terlihat lebih jelas. Ini masih bibitnya. Nanti kalau dia berkembang baik, tumbuh dengan baik, dia akan keluar bunganya. Ini tanaman bakung. Ini bunga bakung atau bunga lili. Tanaman bakung atau tanaman lili ini berbunga macam-macam warnanya. Ada yang putih, ada yang oranye, ada yang macam-macam lah warnanya. Ini yang oranye ini. Nah, tanaman bakung ini juga ada beberapa jenis, tapi yang paling bermanfaat khasiat herbalnya adalah dari jenis tanaman bakung yang daunnya itu tebal. Jadi semakin tebal daunnya, maka tanaman bakung ini akan mengandung minyak-minyak, yang minyak itu kalau kita daya gunakan dia sangat berkhasiat. Jadi tanaman bakung ini tanaman yang daunnya kali ini saya akan memperkenalkan daun bakungnya yang selama ini sudah mulai dikenal, bukan sudah mulai, tapi sebenarnya ini warisan nenek moyang kita, tapi sempat hilang, sempat tidak digunakan lagi secara luas, tapi akhir-akhir ini sudah ada beberapa yang membahas. Sayangnya juga kita punya kendala-kendala dalam pemanfaatan daun bakung ini. Jadi sahabat semua, ini daun bakung ini daun yang tebal, daun ini tebal, dia bisa menyimpan minyak. Nah, minyaknya itu selama ini dikenal cara mengeluarkan minyaknya dengan dibakar seperti ini dengan korek. Ini ada korek gas, kemudian dia dibakar. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan minyak. Semakin tebal si daun itu, maka minyak yang dikeluarkannya akan semakin banyak. Tapi juga sangat sedikit, tidak banyak sekali. Nah, minyak yang dikeluarkan oleh daun bakung ini, khasiatnya untuk apa? Khasiatnya minyaknya ini mampu menembus jauh sekali, dalam sekali bahkan di dalamnya tulang. Jadi minyak ini bisa menembus dari pori-pori kulit, kemudian menembus lapisan daging, jaringan daging kita, jaringan otot, kemudian sampai menembus jaringan tulang dan masuk ke dalam tulang. Jadi minyak ini adalah minyak yang bisa bekerja di bagian terdalam dari tubuh kita. Jadi minyak ini terkenal, minyak bakung ini terkenal bisa menyembuhkan sakit-sakit yang ada di tulang, seperti terkilir, luka di tulang gitu ya, berbagai macam penyakit yang karena kerusakan di jaringan tulang.
Nah, dari ide tentang kemampuan minyak bakung ini membawa mentransport sesuatu sampai ke jaringan terdalam, sampai ke jaringan tulang, kita bisa manfaatkan minyak ini untuk kepentingan yang lebih luas, yang lebih punya manfaat besar untuk manusia. Apa itu misalnya? Misalnya adalah begini, sahabat semua, kita tahu bahwa banyak minyak herbal di kita itu punya khasiat antivirus. Ada minyak banyak minyak punya sifat antivirus, seperti minyak akar wangi. Misalnya minyak akar wangi itu punya sifat antivirus. Terus minyak lawang yang asli ya, bukan yang palsu yang banyak beredar di pasaran, yang palsu itu juga punya sifat antivirus. Banyak minyak punya sifat antivirus, tapi mereka rata-rata terhambat untuk bisa bekerja di kedalaman karena sifat minyaknya tidak mampu menembus. Dia hanya bekerja di permukaan saja. Jadi kalau minyak itu bekerjanya hanya di kulit atau di daging di bawah kulit, maka ya virus apa yang bisa dilawan? Ya virus yang hanya bekerja di sekitar kulit dan di daging bawah kulit. Padahal kita ingin supaya minyak-minyak yang punya sifat antivirus itu bekerja jauh di dalam. Kalau virusnya menyerang ke tulang, minyaknya bekerja sampai di dalam tulang. Kalau minyaknya bisa menembus ke lapisan dinding tulang tengkorak kita sampai ke otak, maka juga akan sangat berguna untuk melawan virus-virus di otak. Jadi minyak bakung ini punya potensi menjadi carrier yang luar biasa, carrier dari minyak-minyak antivirus atau antitumor atau penyakit-penyakit lain yang berat-berat yang ada di organ dalam. Jadi ini adalah minyak pembawa, minyak carrier. Jadi kalau kita mengekstraknya dengan baik dari daun bakung ini, sahabat semua, maka kita bisa mendevelop satu minyak yang dia punya sifat tertentu yang sangat kuat, tapi bekerjanya di kedalaman, di organ-organ dalam. Sahabat semua bisa bayangkan bahwa kita ini punya potensi untuk pengobatan yang luar biasa dari kekayaan plasma nutfah herbal kita, dan kita bisa menciptakan metode-metode pengobatan yang non intervensi yang kinerjanya sebaik pengobatan-pengobatan medis yang intervensi saat ini. Jadi artinya kalau kita bisa mengembangkan terapi berbasis minyak yang dia mampu bekerja efektif di organ-organ dalam dan kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai tujuan itu, maka daun bakung ini adalah bahan baku utama untuk produksi minyak-minyak terapi yang sangat berguna untuk pengobatan-pengobatan yang penyakit yang sangat berat, sampai untuk pengobatan kerusakan organ tertentu, misalnya pembengkakan jantung atau pembengkakan limpa juga bisa ditangani. Tapi tentu saja fondasi dari minyak bakung ini perlu dikomposisikan lagi dengan minyak-minyak lain yang punya khasiat lebih spesifik di organ-organ tersebut. Jadi ini adalah satu bahan baku yang bisa kita manfaatkan secara besar-besaran untuk membangun metodologi pengobatan yang khas dari negeri kita, yaitu basisnya terapi, di mana terapi itu punya daya penyembuhan yang sebaik pengobatan medis modern saat ini. Kalau kita mampu mendevice minyak tersebut bekerja secara efektif di organ-organ dalam yang selama ini nyaris tidak terjangkau atau terjangkau tapi secara tidak spesifik, dengan adanya minyak bakung ini yang sekarang diekstraknya masih secara tradisional dengan dibakar daunnya, kemudian mulai menetes minyaknya, diambil sedikit demi sedikit itu, maka kita perlu merancang satu metode ekstraksi yang lebih baik sehingga si
Minyak yang tadinya diekstrak dengan pembakaran sederhana itu bisa lebih baik diambil lebih banyak dan kemudian bisa difabrikasi secara massal. Nah, ini PR besar sahabat semua, dan mudah-mudahan sahabat semua tertarik untuk menggali pengetahuan lebih jauh dari apa yang bisa kita lakukan dengan minyak bakung ini. Mungkin di antara sahabat-sahabat, kakeknya, neneknya, orang-orang sepuh yang ada di sekeliling sahabat semua, mungkin masih ada yang mengingat bahwa minyak bakung punya fungsi yang sebegitu ajaibnya ketika sudah terjadi masalah di tulang, dan itu yang jadi basis untuk pengembangan produk terapi lebih lanjut yang sekarang kami lakukan. Sekian sahabat OMB, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.